11 ruang VIP, 5.100 koin ametis. Xiao Mei mengungkapkan sikapnya dengan menaikkan harga. Di ruang VIP di nomor 8, Tang San sedikit tidak berdaya, tetapi bahkan lebih lega. Seperti yang diharapkan darimu. Kamar VIP nomor 6 di sisi lain tidak terus menaikkan harganya, lagi pula harga 5.100 telah jauh melebihi nilai dari Shadow Demon Sword itu sendiri. Tang San secara alami tidak akan terus menaikkan harga. 5.100 koin kecubung, pertama kali. 5.100 koin ametis, kedua kalinya. 5.100 koin ametis, ketiga kalinya, kesepakatan. Selamat untuk ruang VIP nomor 11. Kaisar Iblis Mammoth juga merasa sedikit luar biasa ketika mengumumkan hasil lelang akhir. Bisakah artefak seperti itu mendapatkan harga seperti itu? Perlombaan monster merak juga cukup kaya. Tetapi mengeluarkan lebih dari 5.000 koin ametis sekaligus pasti akan merusak vitalitas mereka. Ekspresi Xiao Mei memang sedikit jelek saat ini, tapi dia harus menjatuhkan Shadow Demon Sword. Dengan dingin, dia berkata dengan getir, Jin Miaolin keluarga pohon emas biru, tunggu aku, jangan sampai bertemu di kompetisi. Di ruang VIP nomor 8, Tang San menyentuh hidungnya tanpa daya, dan Jin Miaosen, yang duduk di sampingnya, berkata dengan suara, saudaraku, apakah pengadilan memintamu untuk menjagamu kali ini? Kamu telah hati-hati, jangan khawatir terlalu banyak. Kamu masih ingin orang-orang menjadi saudara iparku. Kurasa kamu sudah cukup memadai kali ini. Aku benar-benar ingin memberikannya, kata Tang San tak berdaya. Jin Miaosen tersenyum, poci, dan berkata, tidak ada gunanya memberi hadiah, lagi pula, kamu tidak dapat memenangkan kompetisi dengan merekrut kerabat, dan tidak mungkin. Kakak ipar ini harus diganti, kamu tidak boleh menaruh harapan pada Nona Mei. Jika tidak ada kompetisi untuk kompetisi merekrut kerabat, mungkin kita akan mendapatkan uang. Masih ada kesempatan untuk menghancurkan dengan permainan ini, desah, saudara, kamu harus mengenali kenyataan. Meskipun Tang San juga tahu bahwa apa yang dikatakannya masuk akal berdasarkan situasi Jin Miaolin, mengapa itu terdengar sangat tidak nyaman. 5.100 koin ametis, ini adalah klimaks baru. Antusiasme penonton kembali dikerahkan. Mereka baru saja beristirahat, dan saat itulah para penawar berada dalam kondisi mental terbaik. Berikutnya, Kaisar Iblis Mammoth di atas panggung berkata dengan suara yang dalam. Pedang iblis bayangan sebelumnya tenggelam dan menghilang. Sebuah platform baru perlahan-lahan naik, membawa banyak barang baru. Diproduksi dari keluarga Vajra, itu disebut Vajra Heart Mirror, peralatan pertahanan. Meskipun itu bukan artefak, perlindungan bagian yang dilindunginya dapat ditingkatkan dengan artefak, dan itu meningkatkan pertahanan keseluruhan tubuh setidaknya 20%, ketika dirangsang oleh kekuatan darah, akan ada lapisan pelindung berlian di permukaan kulit. Itu adalah bagian dari keberadaan yang tampak seperti kristal, dengan cahaya redup di atasnya. Itu adalah setengah dari bola. Itu benar-benar terlihat seperti pelindung jantung, tapi agak besar. Harga awal adalah 300 koin ametis, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 10 koin ametis. Mulai menawar sekarang. Mendengar harga awal ini, untuk beberapa alasan, banyak penawar merasa lega karena itu bukan hal yang sangat berharga. Jika selalu seperti itu, hati mereka akan terputuskan. 310 koin kecubung. Kutipan dimulai. Tang San secara alami tidak begitu tertarik dengan pertahanan. Hanya satu bagian yang memiliki efek yang relatif besar pada beberapa prajurit, terutama praktisi yang bertarung dengan tubuh mereka. Diproduksi oleh keluarga King Kong Jing, sangat bagus. Tapi itu tidak cukup menarik untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, penjaga jantung Vajra dijual dengan harga tinggi 600 koin ametis. Beberapa bagian berikutnya adalah semua senjata dan peralatan yang hampir tidak dapat bersaing dengan artefak dalam beberapa hal. Peralatan ini sangat terjangkau dan mudah digunakan bagi mereka yang membutuhkannya, dan mereka akan segera memiliki pembeli. Kaisar Iblis Mammoth pada dasarnya tidak memperkenalkan terlalu banyak, tetapi hanya berbicara tentang karakteristik dasar dari banyak hal. Tapi saya tidak tahan dengan perbedaan pelelangan ini. Hampir setiap barang dalam pelelangan adalah barang berkualitas tinggi, dan sangat dibutuhkan semua orang, sehingga pelelangan tidak akan lunak, dan mereka telah terjual dengan harga yang bagus. Dalam kesadaran Tang San, ketika putaran kedua lelang malam dimulai,
di ruang VIP di lantai atas, sebagian besar kaisar sudah pergi. Dari sini, dia menilai seharusnya tidak ada item utama di babak kedua ini. Setelah mengamati pelelangan kemana-mana, dia mulai bermeditasi di dalam ruangan sendiri. Tidak ada yang sangat menarik baginya. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah Shadow Demon Sword. Itulah keberadaan yang dapat memprovokasi pedang ilahi Asura. Tingkat artefak ini benar-benar luar biasa. Bahkan jika itu bukan artefak super, itu terkait dengan artefak super, tetapi Kaisar tidak terlalu memperhatikannya. Itu, jelas mereka tidak tahu peran spesifiknya. Tentu saja, justru karena inilah Tang San dan Xiao Mei dapat mengetahui tidak ada kebocoran ini. Lelang tidak berakhir sampai larut malam. Semua penawar kelelahan, dan sebagian besar memilih untuk bermeditasi dan beristirahat di tempat duduk mereka, untuk menunggu lelang hari berikutnya. Kondisi ruang VIP jauh baik, setidaknya ada tempat untuk mencuci, dan ada makanan dan air minum yang cukup. Setelah lelang sehari, panen utama Tang San adalah tahta beku dan 2 biji teratai pengganti, yang semuanya tidak berdasarkan pesanan. Namun, uang yang diberikan oleh klan pohon emas biru tidak hanya berkurang, tetapi juga meningkat banyak. Dia menjual begitu banyak buah emas biru dengan harga setinggi langit 30.000 koin ametis. Dia bahkan merasa begitu banyak uang, dia mungkin tidak bisa menghabiskan pelelangan ini. Setelah malam hening, seluruh aula lelang besar sudah ramai di pagi hari berikutnya. Tempat itu penuh sesak, dan sebelum pelelangan dimulai, seluruh aula lelang besar berisikan. Namun, menurut aturan, ini juga saatnya bagi penawar yang berpartisipasi dalam lelang kemarin untuk pergi ke kasir dan mengambil lot mereka. Check out setiap hari, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh rumah lelang besar kali ini. Tang San hanya mandi, lalu pergi ke rumah lelang besar untuk berdagang dengan beberapa tingkat Raja Iblis besar. Jangan lihat ini sebagai pelelangan besar. Saat ini, sebelum Kaisar tiba, tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan ada masalah di sini. Perlombaan mencuri seperti Shadow Demons ada di mana-mana. Sekarang di pelelangan besar ada begitu banyak hal baik. Ketika barang-barang berada di tangan rumah lelang, keselamatan adalah perhatian pada rumah lelang, tetapi setelah pengiriman selesai, itu adalah pemilik sendiri, dan rumah lelang besar tidak bertanggung jawab, jadi bahkan Tang San sangat berhati-hati. Tang San memilih waktu lain untuk membayar dan mendapatkan barang-barang untuk menghindari antrian. Penawar di ruang VIP mengambil dan membayar barang lelang di tempat khusus, dan tidak dengan penawar biasa. Ketika dia datang ke tempat pengiriman di lelang pengadilan leluhur, dia kebetulan melihat 2 kelompok orang, dan salah satunya memang Xiao Mei. Pada saat ini, Xiao Mei ditemani oleh ibu kandung dan ibu baptisnya, serta 2 praktisi tingkat Raja Iblis besar dari klan Iblis Merak, dan barisannya cukup mewah. Selain mereka, kelompok lainnya adalah praktisi dari raksasa Bimen di ruang VIP. Tuan Kota Jin Amuo dari Split Sky City, bersama dengan Lan Moqian, dan beberapa raksasa Behemoth juga ada di sana. Mereka berada di depan tim klan Monster Merak. Pada saat ini, mereka telah menerima barang lelang mereka, dan mereka kebetulan bertemu dengan klan Monster Merak Xiao Mei dan yang lainnya. Mata dangkal Lan Mo jatuh pada Xiao Mei, dan matanya menjadi sedikit dingin dalam sekejap. Kamu ras monster merak tidak memiliki seorang kaisar, tetapi kamu memiliki banyak uang. Xiao Mei meliriknya, dan secara alami memahami mengapa itu memprovokasi dia, tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, kota Keri kami terletak di tepi, bagaimana bisa dengan kota pemisah langit? Lan Mo tersenyum ringan dan berkata, kamu harus berhati-hati dalam kompetisi ini. Jika seorang wanita di 3 besar memilihmu, itu akan. Xiao Mei tersenyum sedikit dan berkata, apakah kamu berbicara tentangmu? Aku rasa itu tidak mungkin. Lan Mo mengangkat alis yang dangkal, kamu sangat percaya diri. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.